Selamat datang teman-teman. Jadi di video ini seperti yang saya janjikan kemarin di kelas, karena seharusnya yang dibahas dua ya untuk materi merchandise operations di minggu ke-9 atau session ke-9 kemarin. Kemarin kita baru bahas itu problem 6 ya, si Z-stick cookies kalau teman-teman ingat. Ya, di situ kan kurang lebih nanti sepertinya ujian juga akan kayak gini. Kayak yang kita bahas di kelas, banyak tanda tanya kayak gini yang perlu teman-teman cari. Itu untuk problem 6. Nah, hari ini di video ini yang mau dibahas itu adalah problem 7. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di problem 7 kita bisa bahas aja langsung ya soalnya. Semoga teman-teman bisa perhatiin karena nanti di transaksi di bawah itu macam-macam gitu. Maksudnya ada beberapa transaksi yang baru kali itu muncul. Jadi teman-teman supaya teman-teman tahu ternyata bisa seperti itu ya. Nah, better nonton sampai selesai ya teman-teman. Nah di problem 7 ini ada Charm and Daunting Co. atau CDC merupakan perusahaan yang menjual berbagai macam peralatan fashion wanita dan telah berdiri sejak tanggal 1 Januari 2014. Perusahaan ini membeli barang dagangannya dari supplier dan menjual kembali kepada customer. Terdapat 3 produk utama yang dijual oleh perusahaan, ada hair dryer, curling iron, dan flat iron. Nah, berikut data terkait persediaan yang tersedia dalam perusahaan. Saya turun. Nah, di sini ada data persediaan. Ya, table ini jenis produk ada 3, tadi sudah dibacakan, ada hair dryer, curling iron, dan flat. Lalu ada persediaan awalnya, masing-masing hair dryer ada 50, curling iron 35, dan flat iron 40 unit. Di sini ada disediakan selling price per unit, sudah dikasih tahu. Ya, lalu ada gross profit dan cost per unit. Ya, udah langsung dikasih tahu, jadi udah enak nih, angka-angkanya langsung bisa kalian pakai. Tidak perlu mencari-cari seperti waktu di session ke-9 di kelas. Nah, selanjutnya ada data terkait persediaan. Ya, di sini ada data pelanggan. Selain data persediaan ada data pelanggan. Di sini ada 3 customer setianya, yaitu ada Ibu Debbie, Ibu Meta, dan Ibu Iren. Masing-masing ketiga si ibu-ibu ini punya kebijakan piutangnya masing-masing nih dari perusahaan. Ya, Ibu Debbie 2/10, Ibu Meta 3/5, dan Ibu Iren 4/10. Kebijakan ongkos angkutnya untuk Ibu Debbie dan Ibu Meta itu FOB shipping point, berarti ditanggung sama yang beli, berarti nanti ditanggungnya sama Ibu Meta dan Ibu Debbie. Berarti kita tidak perlu catat kalau transaksinya kedua ini. Selanjutnya ada Ibu Iren, FOB-nya itu destination point, berarti kalau destination point ditanggung sama penjual, yaitu ya kita, ya CDC yang menanggung biaya ongkos angkutnya nanti kalau ada. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke CDC menggunakan metodenya periodik ya. Jadi nanti di ujian juga yang keluar metodenya periodik dalam melakukan pencatatan persediaan barang dagangnya. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2023. Ya, dari tanggal 1 sampai kita turun ke bawah tanggal 29. Nah, selanjutnya diminta untuk membuat seluruh jurnal transaksi yang diperlukan. Masih sama seperti yang kita bahas 2 minggu lalu ya kan. Bikin jurnal transaksi, lalu menghitung cost of goods sold dan income statement yang parsial hingga gross profit untuk bulan Januari 2023. Gitu. Oke, kita balik lagi ke atas, problem 7. Nah, untuk table 2 ini saya pindahin ke Excel ya, teman-teman. Jadi di Excel ini saya pindahin supaya nanti untuk ngambil si angka-angka ini bisa langsung ngalami. Jadi kamu tahu ngambil dari mana gitu ya. Oke, di sini untuk data persediaan, benar-benar cuma mindahin data persediaan dan data pelanggan. Terus ternyata ada soal ya teman-teman, nanti di transaksi pada tanggal 4 Januari, itu bukan FOB destination, tapi yang benernya FOB shipping point. Jadi ada di soal tanggal 4, di sini itu bukan FOB destination, melainkan FOB-nya itu shipping point. Ya, boleh di take notes di modulnya teman-teman. Nah, sekarang kita ke tanggal 1 Januari. Di tanggal 1 Januari, di sini ada beli hair dryer dan curling iron. Ada 2 hal yang dibeli kepada market incorporation secara berturut-turut, 20 untuk hair dryer dan 25 untuk curling iron. Oke, berarti nanti kita ada catat jurnal pembelian. Kan kita dari posisinya CDC, berarti CDC yang beli nih di sini. Beli, berarti nanti mencatatnya jurnal pembelian. Nah, terus yang dibayar dia pakai tunai 50%, sisanya pakai kredit dengan termnya itu 3/10. Biaya angkut sebesar 325 dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan. FOB-nya shipping point, berarti ditanggung sama pembeli. Pembelinya itu kan CDC, berarti yang kita catat juga gitu ya. Kita yang menanggung kita catat. Itu berarti ada 2 hal dari transaksi tanggal 1, yaitu yang pertama untuk jurnal pembelian dan jurnal biaya angkut. Nah, sekarang kita bikin jurnalnya sama-sama di tanggal 1 Januari.
di 1 Januari 2023. Nah, kita sekarang itu catat jurnal pembelian aja, pembelian inventory. Nah, ini saya kasih judul kayak gini sebelum jurnal supaya teman-teman tahu nih kalau jurnal pembelian kayak gini, kalau jurnal penjualan nanti seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita mau catat jurnal pembelian inventory karena kita metodenya itu adalah periodik, berarti di bagian debitnya itu adalah purchase. Lalu di kreditnya itu yang kita bayarkan pakai apa nih? Kalau di sana kan 50 tunai dan sisanya kredit. Berarti ada uang cash kita keluar dan kreditnya accounts payable, menjadi utang untuk kita. Nah, jadi untuk akun jurnalnya ada 3 seperti ini. Sebentar. Oke, nah untuk nominalnya gimana? Ya kan, yang dia beli di sini itu dia beli ada 2 hal kan, hair dryer sama curling iron. Nah, di sini hair dryer itu yang dibeli 20 unit. Berarti kalau dia belinya 20 unit, kamu hitung ya 20 dikalikan sama cost-nya. Karena kan kita beli, si CDC itu beli sebagai inventory-nya dia beli berarti kan sesuai nilai cost-nya, yaitu 960.000. Itu untuk hair dryer, terus kamu tambah, buka kurung, yang dibeli dari curling iron-nya berapa? Yaitu 25 unit kan curling iron-nya. Maka ditambah sama 25, kamu kaliin sama cost-nya si curling iron yang 880.000. Tutup, enter. 41.200.000 rupiah. Nah, itu untuk keseluruhan nominalnya, teman-teman. Keseluruhan pembelian untuk hair dryer dan curling iron. Sebentar. Oke. Nah, terus untuk yang dibayarkan secara tunai, kita lihat ya, yang dibayarin secara tunai itu tadi dia bilang berapa di soal. Kamu buka modul. Nah, di modul ternyata yang dibayarin secara tunai itu 50%, teman-teman. Kalau dibayar 50% berarti dari nominal keseluruhan yang 41.200.000 ini bisa langsung kamu kali 50% atau bagi 2 sama aja. Ya kan 50% sama aja 1/2. Oke, jadi sekarang kita cari 41 juta di bagian cash. Ya, ini kan cash, berarti di sini nominal yang keseluruhan 41.200.000 kamu kalikan sama 50% atau bagi 2 bisa sama aja. Dikali 50%, sehingga yang dibayarkan secara tunai itu 20.600.000. Ya, itu untuk cash-nya. Terus berarti untuk yang accounts payable berapa ya? Sebesar selisihnya, gampang aja teman-teman. Selisihnya 41.200.000 kamu kurangin sama yang cash 20.600.000. Gitu. Ya, ini untuk jurnal pembeliannya. Sekarang kita yang kedua adalah mencatat biaya angkut. Biaya angkutnya kan tadi dia bilang Rp325.000 yang dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan. FOB-nya shipping point, berarti yang menanggung yang beli. Nah, yang beli kebetulan CDC, yaitu kita, berarti kita catat ada jurnal biaya angkut. Ya, biaya angkut. Nah, untuk biaya angkutnya jurnalnya gimana? Karena ini transaksinya pembelian, maka jurnalnya kalau jurnal metode periodik berarti sisi debitnya write in pada cash. Ya, pasti cash keluar uang cash ya, karena kan nggak mungkin dong biaya angkut tuh dia nunggak. Nah, gitu sih teman-teman. Nah, nominalnya berapa? Sebesar yang dikasih tahu 325. 325. Tuh. Oke, nah sebentar biar langsung dapat. Ada mata uangnya. Oke, sip. Nah, ini untuk transaksi tanggal 1 jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang biar gampang kita catat aja terminnya 3/10. Jadi kamu kalau juga mau kasih termin 3/10 juga bisa. 3/10 N per berapa tadi? 30. Tuh, teman-teman. Ya, ini untuk transaksi tanggal 1 jurnalnya kayak gini aja. Nah, kalau bisa ya saya mau kasih saran kamu bikin nih table, misalkan pakai di soal, nanti kalau pas ngerjain ujian ya di soalnya aja untuk nyatet pergerakan inventorinya bertambah berkurang ya kan. Nah, sekarang kita catat dulu beginning inventorinya berapa. Beginning inventory itu dapat dari nominal yang di table ini. Ya, untuk hair dryer berarti 50. Hair dryer 50, untuk curling iron 35,
Untuk flat iron 40. Ini untuk nominal beginning inventory-nya ya. Nah, sekarang kita tadi transaksi tanggal 1 kan ada beli. Ya kan, 1 Januari itu ada beli sebanyak berapa? Hair dryer-nya itu tadi dia bilang di soal 20 dan curling iron 25, berarti hair dryer nambah 20, curling iron nambah 25 gitu. Ya, flat iron-nya tidak ada penambahan karena yang dibeli hanya 2. Ya, hair dryer sama curling iron. Ini sampai tanggal 1 Januari seperti ini. Oke, kita bisa lanjut dulu ke jurnal transaksi selanjutnya. Di jurnal transaksi selanjutnya di tanggal 2 Januari yang menjual secara kredit kepada Ibu Debbie sebanyak 7 unit hair dryer dan 5 unit flat iron ke Ibu Debbie, menjual secara kredit ke Ibu Debbie. Berarti ada penjualan, oke, lalu ada ongkos angkut sebesar 275. Nah, 275 ini ditanggung sama pihak bersangkutan. Kalau seperti ini, ongkos angkutnya nggak bosan-bosan saya bilangin bahwa kamu tuh perlu lihat di tabel kebijakan piutangnya. Karena dijual ke Ibu Debbie, kamu lihat ya kebijakan piutangnya Ibu Debbie itu kan shipping point, berarti yang menanggung yang beli. Berarti ditanggung pembeli yaitu Ibu Debbie. Ini biar nggak ditanggung penjual. Gitu. Nah, ini FOB shipping point, berarti untuk transaksi tanggal 2 Januari hanya mencatat jurnal penjualan aja. Ya, sementara untuk biaya ongkos angkutnya yang 275 itu kita tidak catat karena ditanggungnya sama Ibu Debbie. Nah, sekarang di tanggal 2 Januari 2023 ini untuk jurnal penjualan inventory ke Ibu Debbie. Oke, nah kalau jurnal penjualan berarti karena dia jualnya secara kredit, kan secara kredit berarti di bagian debitnya muncul piutang ya, accounts receivable ada, karena penjualan berarti sales revenue ya, gini jurnalnya teman-teman. Oke, nah untuk nominalnya berapa? Untuk nominalnya karena yang dijual tadi 7 unit hair dryer berarti buka kurung 7 dikali sama selling price ya, karena ngejualnya ke Ibu Debbie pelanggan CCDC, berarti 7 dikali sama selling price-nya hair dryer 1.200.000 rupiah, itu yang hair dryer. Terus kamu tambahin sama penjualan yang 5 unit flat iron, berarti buka kurung 5 dikali sama selling price-nya si flat iron yang 1 juta rupiah, tutup. Kan dia cuma jual hair dryer sama kasih flat iron aja kan ke Ibu Debbie. Ya berarti cuma 2 hal itu kamu enter. Nah, sales revenue-nya ya udah sama gitu ya. Nah, nanti ini menjadi piutang Ibu Debbie yang nanti perlu dilunasi. Jadi nanti kita ada catat jurnal pelunasan dari Ibu Debbie kalau dia udah bayar. Nah, terminnya Ibu Debbie itu 2/10 N 4/5. Biar gampang aja sih teman-teman. Jadi nggak usah bolak-balik. Tuh. Ini dari sini, ambil aja dari sini ya, si Ibu Debbie. Nah, udah gitu kan itu kita di transaksi tanggal 2 itu cukup mencatat jurnal penjualan karena tadi ongkos angkutnya yang nanggung si yang beli yaitu Ibu Debbie. Berarti sekarang kita update nih pergerakan inventory-nya, kan ada 7 unit yang keluar berarti sama 5 unit flat iron, berarti kita kurangin dari tanggal 2 Januari ada penjualan hair dryer sebanyak saya lupa 7 unit berarti minus 7, lalu flat iron-nya minus 5 karena dijual 5 gitu ya. Oke, itu untuk sementara seperti ini. Oke, selanjutnya kita turun ini untuk tanggal 2 Januari cukup ada satu jurnal penjualan. Sekarang kita ke transaksi selanjutnya teman-teman. Di tanggal 4 Januari kita catat dulu biar nggak lupa, 4 Januari 2023 di tanggal 4 itu ada transaksi apa? Menjual secara kredit kepada Nis Salon sebanyak 20 unit flat iron dan 5 unit hair dryer. Oke, 2 hal juga yang terjual flat iron dan hair dryer termnya itu 2/15 N per IOM atau end of month. Jadi akhir bulan gitu ya. Nah, di sini ini nih salon itu belum ada nih di data pelanggan. Jadi itu customer baru teman-teman. Jadi nanti benar-benar diperhatiin terminnya ya. Jangan melihat di table karena ini pelanggannya itu baru nih.
Nah, lalu selanjutnya kita kan tadi pertama pasti catat jurnal penjualan karena ada terjual ke NIS Salon. Selanjutnya di ongkos angkut kita lihat yang sebesar 365.000 itu tadi ada ralat informasinya bahwa yang benar itu adalah FOB shipping point, sehingga yang 365.000 ini ditanggung oleh si NIS Salon yang beli. Nah, tapi ada penjelasan selanjutnya, dibayarkan terlebih dahulu oleh CDC. Maksudnya CDC itu kita akan ngebayarin dulu nih si biaya angkutnya, tapi nggak bisa teman-teman catat sebagai freight out buat mereka, tapi kamu catatnya nanti sebagai piutang karena menambah utangnya si NIS ke kita gitu. Ya, nanti kayak gimana sih jurnalnya? Jadi ada dua yang di jurnal. Yang pertama kita jurnal dulu nih si penjualannya, penjualan secara kredit ke NIS Salon. Sini jurnal penjualan inventory ke NIS Salon. Nah, penjualan, karena penjualannya kredit, maka ada accounts receivable. Lalu di kreditnya ada sales revenue. Ya, sales revenue. Nah, terus untuk nominalnya berapa banyak? Untuk nominalnya ya yang dijual ke NIS itu tadi dia ada beli 20 unit flat iron. Nah, sekarang buka kurung 20 dikalikan sama selling price-nya. Untuk flat iron 20 unit flat iron berarti dikalikan sama 1 juta. Nilai selling price-nya atau harga jualnya, tutup kurung, terus kamu tambah lagi sama penjualan yang 5 unit hair dryer. Ya kan dia ada jual juga 5 unit hair dryer, berarti kelima dikalikan sama selling price-nya hair dryer. Hair dryer itu selling price per unitnya 1.200.000, tutup kurung, enter, dapat 26 juta. Sehingga nilai penjualannya itu sama dengan 26 juta. Untuk 20 unit flat iron dan 5 unit hair dryer. Nah, ini kamu update dulu biar nggak lupa ya, di tanggal 4 Januari. Berarti hair dryer berkurang 5 dan flat iron berkurang 20. Ini kan ya, hair dryer berkurang 5, flat iron 20. Sip, ini untuk tanggal 4 pergerakan inventory-nya. Nah, tadi kan saya bilang di tanggal 4 itu ada dua hal yang dicatat. Seharusnya hanya satu, mencatat jurnal penjualan, karena FOB-nya kan shipping point, berarti harusnya yang nanggung NIS Salon. Tapi NIS Salon itu kita mau nalangin dulu gitu. Kita nalangin dulu ya si 365.000-nya ini, nanti sama si NIS akan dibayar ke kita. Jadi dia bayar ke kita nanti. Nah, sehingga kalau seperti ini kasusnya, berarti dia akan menambah piutang NIS Salon ke kita. Nah, sehingga jurnalnya muncul lagi accounts receivable, ada cash. Ya. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya tadi di soal 365.000, 365. Nah, nanti ketika NIS Salon melakukan pelunasan untuk 26 juta, dia akan sekalian melunasi yang 365. Jadi sekalian nanti dia bayar dua hal ini gitu ya. Oke, ini terminnya 2/15. 2/15 N per IOM. Oke, kayak gini teman-teman untuk transaksi tanggal 4 ya. Jadi ini dikasih penjelasan deh. Penjelasannya adalah menalangi ongkos angkut pembelian ke NIS Salon, ditanggung dulu sama ditanggung tetap oleh NIS Salon, namun enaknya gimana ya, namun dibayarkan gitu kan ya, namun dibayarkan terlebih dahulu oleh CDC atau ya perusahaan dari sisi kita gitu. Kemudian ini aja deh. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ada dua hal yang dicatat, harusnya cuma ini aja tadi ya.
Harusnya cuma cukup catat jurnal penjualan, tapi karena tadi dia bilang di soal ada kalimat dibayarkan terlebih dahulu oleh CDC, oleh kita, maka kita catatnya seperti ini. Nggak boleh kamu catatnya sebagai freight out, tapi sebagai sebagai accounts receivable. Jadi 365-nya itu nanti akan tetap ditanggung sama Miss Salon. Nah, itu untuk transaksi tanggal 4. Tadi kita juga udah catat, lalu kita udah update, sekarang kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 7 Januari, ya. Di tanggal 7 ternyata menerima retur dari Ibu Debbie. Ya, dikarenakan ada 2 unit hair dryer tidak berfungsi. Nah, karena ada retur, berarti kalau Ibu Debbie itu tadi transaksinya di tanggal 2 ya, teman-teman. Lalu ada ongkos angkut sebesar 100.000 ditanggung oleh Ibu Debbie. Di hari yang sama, Ibu Debbie juga melunasi seluruh pembelian di tanggal 2. Jadi ada 2 hal yang kita catat di tanggal 7. Yang pertama, catat untuk retur yang 2 unit hair dryer ini. Lalu yang kedua, mencatat pelunasan dari Ibu Debbie atas transaksi yang tanggal 2. Nah, sekarang kita catat dulu itu tadi tanggal 7 Januari 2023. Nah, sekarang kita catat dulu untuk retur ya, retur penjualan dari Ibu Debbie. Nah, karena ada retur, karena dia tadi berhubungan dengan transaksi tanggal 2, ini tinggal kamu balik aja jurnalnya. Ya, jadi accounts receivable-nya semula ada di bagian debit senilai 13.400.000 karena ada retur 2 buah hair dryer, maka di bagian kreditnya kita kreditin si accounts receivable, kita hapus receivable, tapi nggak semuanya, jadi cuma 2 unit aja nanti. Nah, dibalik sales revenue-nya kita debitin, debitnya sebagai sales return and allowance. Oke. Nah, yang diretur itu kan 2 unit ya. Yang diretur 2 unitnya 2 hair dryer. Karena itu transaksinya penjualan, retur penjualan, maka 2 unitnya itu tadi dikalikan sama selling price. Yang hair dryer 1.200.000. Enter. Dapat 2.400.000 itu yang di retur, sehingga accounts receivable-nya si Ibu Debbie yang 13.400.000 ini sudah berkurang 2.400.000. Gitu ya, itu untuk transaksi tanggal 7. Nah, yang kedua ada transaksi yang kedua itu pelunasan. Jurnal penerimaan pelunasan piutang Ibu Debbie. Nah, karena ada pelunasan piutang, berarti si AR-nya ini kita kreditin accounts receivable. Lalu di debitnya berarti kita ada terima uang cash, karena kita kan terima pelunasan dari Ibu Debbie. Ya, itu untuk akunnya jurnal penerimaan pelunasan piutang dari Ibu Debbie. Nah, di bagian AR-nya nominalnya yang mana? Kan kalau Ibu Debbie itu transaksinya tadi tanggal 2, tapi sebelumnya itu tadi ada retur kan 2.400.000, sehingga accounts receivable-nya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ambil yang di nominal seluruhnya 13.400.000, lalu kamu kurangin sama retur apabila ada retur. Nah, berarti sisanya tinggal 11.400.000. Nah, ini yang dilunasin. Oh, tapi jangan lupa kita lihat, nah si Ibu Debbie itu tadi kebijakan piutangnya itu 2/10, maka dari tanggal 2 yang dilunasin tanggal 7 berarti kan masih dapat diskon kan, 2 itu ke tanggal 7 itu baru lewat 3, 4, 5, 6, 7, baru lewat 5 hari, sedangkan persyaratannya itu 10 hari, sehingga masih dapat diskon 2%, dan ya karena dia masih dalam tempo waktu atau ya tempo waktu pelunasan untuk dapat diskon ya, dan yang dilunasi seluruhnya maka dapat sales discount. Nah, sales discountnya sebesar berapa? 2% ya teman-teman, seperti yang di syarat ini. Syaratnya kan 2, berarti 2% dikalikan sama nominal yang accounts receivable-nya dikali, dapat 220.000. Nah, berarti uang cash yang benar-benar dibayarkan sama Ibu Debbie 11 juta, kamu kurangin sama sales discount-nya 220. Berarti cash yang diterima sama CDC atau cash yang dibayarkan oleh Ibu Debbie hanya 10.780.000, kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk transaksi tanggal 7. Nah, diupdate lagi, ini kan ada retur nih, berarti kan ada pengembalian inventory ke perusahaan sebanyak 2 unit hair dryer. Berarti kita update di tanggal 7 Januari
7 Januari ada penambahan karena ada retur sebanyak 2 hair dryer. Tanggal 7 seperti ini. Itu untuk update-nya ini. Sekarang kita lanjut setelah tanggal 7, jurnalnya seperti ini aja. Ya, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 8. Di tanggal 8 ya membayar 45% utang dari tanggal 7, dari tanggal 1 Januari. Nah, di tanggal 1 tadi kita ada beli nih, beli barang, tapi hari ini yang mau dibayar di tanggal 8 itu cuma 45%-nya aja. Nah, di tanggal 8 Januari 2023, sekarang kita mau menjurnal pelunasan utang sebanyak 45%. Jadi di sini pembayaran utang ya. Pembayaran utang kita yang berhutang kan di tanggal 1 itu muncul accounts payable. Nah, ini yang mau dilunasin teman-teman, si accounts payable yang 20.600.000 ini ya. Sekarang karena kita mau lunasin walaupun hanya 45%, itu kan juga sama aja kan, udah dilunasin, udah dicicil pelunasannya. Berarti mau kita kurangin nih si accounts payable-nya yang 20.600.000. Nah, sekarang berarti kita debitin si accounts payable ya. Pembayaran utang 45%. Nah, accounts payable kita debitin berkurang menjadi, karena yang dilunasin 45%, maka kamu catat 45% dikalikan sama nominal accounts payable yang di tanggal 1, 20.600.000. Enter, dapat 9.270.000. Nah, ini yang dibayarin. Ya, ini yang dilunasin berarti sudah berkurang accounts payable kita 9.270.000. Nah, terus untuk pelunasannya itu cash, berarti kan berkurang senilai 9.270.000. Nah, ini karena yang dilunasin 45%, kita lihat untuk terminnya 3/10. Jadi karena tadi berhutangnya di transaksi tanggal terjadi tanggal 1, kalau 10 berarti kan di tanggal 11 sampai tanggal 11 tuh masih dapat, itu harusnya ya masih dapat diskon. Berarti harus sebenarnya di tanggal 8 masih dapat diskon. Tapi ada ini nih, yang dilunasin itu cuma 45, enggak seluruhnya. Jadinya enggak dapat diskon, teman-teman ya, diingat-ingat. Jadi, kalau misalkan untuk ketentuan diskon, yang pertama itu dia harus masuk periode diskon ya, periode diskon. Terus yang kedua, dilunasi seluruhnya. Nah, ini dua ini harus terpenuhi syaratnya. Enggak boleh salah satunya doang, gitu ya. Oke, itu untuk transaksi tanggal 8. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Nah, di transaksi tanggal 10 menjual kepada Ibu Iren sebanyak 30 unit hair dryer, 10 unit curling iron, dan 5 unit flat iron. Nah, pembayarannya dilakukan secara tunai 30%, sisanya yang 70% dilakukan secara kredit. Berarti nanti akan muncul accounts receivable karena ini penjualan. Lalu ada ongkos kirim 400.000 dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan. Nah, kita lihat Ibu Iren itu kebijakan piutangnya apa? Ibu Iren itu kebijakan piutangnya tadi FOB-nya destination, berarti ditanggung sama penjual. Berarti kita yang menanggung. Berarti kita ada catat untuk biaya angkutnya atas penjualan ke Ibu Iren gitu ya. Jadi di tanggal berapa tadi? Di tanggal 10 Januari 2023 kita itu ada catat yang pertama jurnal penjualan. Lalu yang kedua, mencatat ongkos angkut karena FOB-nya destination. Yang menjual, yang menanggung, yaitu kita penjualnya. Nah, sekarang di tanggal 10 kita catat dulu untuk jurnal penjualan. Penjualan kepada Ibu Iren. Nah, jurnal penjualan, ya karena dia bayarnya pakai uang cash dan ada kredit, muncul di debitnya cash dan accounts receivable. Nah, berarti di kreditnya bisa kita hapus sebagai penjualan, sales revenue. Oke, ini untuk jurnal yang pertama. Untuk nominal penjualannya, kita lihat yang terjual itu 30 unit hair dryer. Sama dengan buka kurung 30 unit dikali hair dryer sama selling price hair dryer, berarti yang 1.200.000. Tutup kurung. Lalu kita tambah sama barang yang kedua yang dibeli yaitu 10 unit curling iron. Berarti 10 kamu kalikan sama selling price-nya curling iron yang 1.100.000 rupiah yang merah. Ya. Terus tutup kurung. Kita tambah karena yang dibeli ada 3 varian.
Satu lagi itu ada 5 unit flat iron. Jadi 5 dikalikan sama selling price-nya yang 1 juta rupiah. Enter, bisa di-enter. Dapat penjualannya 52 juta rupiah. Itu keseluruhan nominal penjualannya. Nah, yang dibayarkan secara cash itu hanya 30%-nya kan tadi kan. Berarti 30% di bagian cash, ya 30% kamu kalikan sama nominal sales revenue-nya yang 52 juta. Berarti yang dibayarkan secara tunai hanya 15.600.000. Sisanya yang 70%-nya masuk ke accounts receivable sebagai piutang Ibu Iren. 52 juta langsung selesaiin aja sama 15.600.000 yang cash. Sehingga piutang Ibu Iren itu muncul 36.400.000. Oke, nah Ibu Iren itu terminnya kita ambil aja 4/10 N per 30. Ya biar nanti nggak usah bolak-balik melihatnya. Ya itu yang untuk transaksi penjualan. Kita kan tadi ada 2 hal yang di jurnal. Yang sekarang kita mau catat ongkos penjualan, ongkos kirimnya. Di sini ada biaya angkut penjualan. Berarti di debitnya karena metodenya periodik, ada freight out, ada cash. Nah, nominalnya berapa? Yang di soal 400.000. Aja langsung 400.000. Nah, ini untuk 10 Januari. Oke, ini jurnalnya udah 2 hal ini aja. Sekarang kita update nih, karena ada penjualan ke Ibu Iren. Tadi ada 3 hal kan yang dijual. Yang pertama 30 hair dryer, lalu 10 unit curling iron, dan 5 unit flat iron. Kita update. Di tanggal 10 Januari, itu tadi di bagian hair dryer berkurang 30, lalu curling iron berkurang berapa? 10 unit. Di flat iron berkurang 5 unit. Gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau udah update tabel tadi dan udah bikin jurnalnya di tanggal 10, sekarang kita beralih ke transaksi selanjutnya di tanggal 12 Januari. Di sini tanggal 12 Januari melunasi sisa utang pembelian. Kita mau ngelunasin seluruh utang. Utang kita itu kan tadi kita baru belanja di tanggal 1 kan. Di tanggal 1 itu tadi, di tanggal 1 itu utang kita 20.600.000. Terus tadi ada pelunasan penjualan sebanyak 45% di tanggal 8, berkurang 9.270.000. Nah, sekarang sisanya mau kita lunasin di tanggal 12 Januari 2020. Sekarang kita catat pelunasan utang pembelian. Nah, berarti kita kreditin si accounts payable-nya, kan kita lunasin, lalu debitin cash. Nah, oke. Kan dari tanggal 1, kalau ditambah 10 hari itu kan sampai tanggal 11 doang ya dapat diskonnya. Nah, tapi di tanggal 12 kan udah nggak dapat diskon. Oke. Jadi jurnalnya hanya accounts payable pada cash nominalnya. Ambil accounts payable nomor di tanggal 1 saat terjadi transaksi penjualan, saat terjadi transaksi pembeliannya, 20.600.000. Lalu teman-teman selisihkan sama tadi udah ada pelunasan kan 45% yang 9.270.000. Nah, ini diselisihkan, enter, dapat berarti yang dilunasin sekarang hanya 11.330.000 sisanya. Nah, jadi untuk tanggal 12 jurnalnya cukup seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk transaksi tanggal 12. Sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 14 Januari. Nah, di tanggal 14 Januari ada beli stok barang dagang dari marketing. Berarti sekarang CDC ya, atau kita ini sekarang kita ada beli nih. Sebanyak 5 unit curling iron dan ada 30 unit flat iron secara kredit dengan ketentuan yang sama dengan sebelumnya. Oke, ini pasti kita akan catat jurnal pembelian. Yang kedua, biaya angkut sebesar 330.000 ini atas transaksi ini ditanggung dan dibayarkan oleh CDC. Berarti kita yang menanggung, kita bikin jurnal biaya angkutnya berarti yang 330. Jadi ada 2 hal yang dicatat di tanggal 14. Yang pertama catat jurnal pembelian, yang kedua catat biaya angkut pengiriman atas pembelian. Oke, sekarang kita jurnal tanggal 14 Januari 2023. Yang pertama jurnal pembelian inventory. Ada berarti karena periodik purchase
Nah, karena dia belinya secara kredit, di bagian debit kreditnya muncul accounts payable. Itu untuk pembelian. Nominalnya untuk pembeliannya berapa? Nah, dia lihat di tanggal 14 dia beli 15 unit curling iron, buka kurung 15 dikalikan sama, ya karena beli 15 unit curling iron kamu kaliin sama cost per unit, karena kita beli ke pihak luar, ke supplier. 15 untuk curling iron itu 880.000 kan. Nah, ini kan curling iron ya, 880.000 cost per unitnya, tutup kurung kamu tambahin. Ya, jadi ditutup, ini yang kurung yang pertama ini merupakan pembelian curling iron, lalu kamu tambahin sama pembelian yang kedua, itu dia ada beli 30 unit flat iron, sehingga 30 kamu kaliin sama cost per unitnya si flat iron, yaitu 850.000 rupiah. Enter deh, karena cuma 2 aja kan yang dibeli sama CDC, 15 curling iron dan 30 unit flat iron. Nah, accounts payable-nya sama namanya. Oke, ini untuk transaksi, jurnal transaksi pembelian inventory teman-teman seperti ini ya. Oke, nah yang kedua sekarang kita mau catat biaya angkut. Ya, ada biaya angkut pembelian atas pembelian gitu ya. Nah, biaya angkutnya karena ini pembelian berarti ada freight in, ada cash. Nah, ini yang kedua jurnalnya seperti ini. Nah, nominalnya ambil dari soal yaitu 330.000. Oke, nah untuk tanggal transaksi 14 Januari seperti ini, teman-teman ada 2 hal yang dicatat. Oke, sekarang setelah kita bikin jurnal, kita update dulu ada pembelian, kan tadi ada 2 hal yang dibeli, curling iron dan flat iron. Berarti kita naik ke catat 14 Januari, tadi pembelian di curling iron itu dia beli 15 unit, berarti bertambah 15. Nah, untuk flat iron bertambah berapa? Bertambah 30. Untuk 14 seperti ini penambahannya. Curling iron 15, untuk flat iron 30. Itu untuk transaksi tanggal 14 Januari. Nah, sekarang kita ke transaksi selanjutnya di tanggal 16 Januari. Di tanggal 16 kita ada retur. Ternyata ada retur 10 unit flat iron dari Market Incorporation. Berarti ini ada retur pembelian ya, karena kan kalau ke marketing itu kita tadi beli nih di tanggal 14. Berarti ada retur pembelian. Berarti barangnya yang kita punya yang 10 kita balikin ke marketing ya, dikarenakan tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Ada biaya angkut yang 125.000 tapi ditanggung oleh marketing. Jadi kita nggak catat biaya angkutnya, kita cukup catat jurnal retur pembeliannya ini yang 10 unit curling iron. Nah, untuk transaksi tanggal 16 Januari 2023, di sini ada retur pembelian. Retur pembelian, berarti kita kan itu mau bisa melihat dari transaksi yang 14 ya. Berarti kita buka transaksi 14 di sini di atasnya. Nah, berarti ini kita balik aja jurnalnya. Accounts purchase dan accounts payable kita balik. Di bagian debitnya berarti kita munculin si accounts payable, mau mengurangi kan, mengurangi utang kita karena kita balikin tuh. Lalu kreditnya itu purchase-nya, catat purchase tapi tambahin kata purchase return and allowance. Gitu. Ini untuk jurnal retur pembelian. Nah, untuk nominalnya dia bilang apa? Yang dibalikin berapa banyak? Yang dibalikin 10 curling iron. Sehingga kamu kaliin 10 dikali sama cost-nya. Kan kita tadi beli ya. Kalau beli kan berarti kalau CDC yang beli berarti kita pakai cost. 10 dikali sama cost-nya curling iron naik. Nah, di sini curling iron itu cost per unitnya 880.000 rupiah. Bentar. Nah, jadi ada retur senilai 8.800.000. Ini retur pembelian. Ya. Oke, ini untuk transaksi tanggal 16 hanya mencatat ini satu hal yaitu retur pembelian. Ya, yang di retur itu 10 unit curling iron kan. Berarti sekarang kita update nih tabelnya di tanggal 16. 16 Januari. Berarti curling ironnya karena sebelumnya itu tadi beli kan ada masuk berarti. Nah, sekarang karena kita retur berarti berkurang 10 unit curling ironnya. Di tanggal 16 ya, di bagian curling iron berkurang 10 unit. Nah, oke, untuk transaksi 16 seperti ini, teman-teman. Kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 18 Januari.
Di tanggal 18 Januari ada menerima seluruh pelunasan dari NIS Salon. Nah, ada seluruh pelunasan dari NIS Salon. NIS Salon itu tadi transaksinya terjadi di tanggal 4 Januari ya. Oke, dia ada ada retur nggak nih si NIS? Kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti untuk mengerjakan transaksi tanggal 18 kita bisa look up di tanggal 4 Januari. 18 Januari 2023. Kita mau catat penerimaan pelunasan dari NIS Salon. Nah, karena menerima pelunasan dari NIS Salon tadi transaksinya terjadi di tanggal 4 ya kan nih. Oke. Sehingga berarti accounts receivable-nya senilai 26 juta ini mau kita hapusin karena dilunasi seluruhnya. Ya, ini transaksinya terjadi di tanggal 4. Di tanggal 4 ini ada kebijakan piutang itu 15 hari baru dapat diskon 2%. Di tanggal 4 itu untuk jangka waktu 15 hari berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sehingga masih dapat diskon sampai tanggal 19 Januari. Ya, kita lihat tadi bayar di tanggal 18 sehingga kan 18 masih dapat diskon. Yang pertama dia masih masuk periode 15 hari dan yang kedua dia lunasin seluruhnya. Sehingga kalau ada pelunasan piutang pelanggan, si accounts receivable-nya semula muncul di bagian debit, sekarang kita kreditin, kita kurangin ya, kita hapus. Nah, di sini muncul accounts receivable kredit nih. Senilai berapa? Ambil aja seluruhnya, 26 juta di transaksi tanggal 4. Nah, di bagian bagian debit ada dua hal. Kita ada terima uang cash yang dibayarin sama NIS, dan yang kedua ada potongan penjualan atau sales discount. Nah, sales discount-nya ini tadi termnya itu 2/15 sehingga 2% diskonnya ya. Nah, di sini sales discount-nya berarti 2%, kamu bisa kalikan sama AR yang dilunasi 26 juta. Sehingga ada potongan Rp520.000. Nah, cash-nya untuk nominal cash, kamu bisa langsung selisin aja 26 juta dikurangi 520.000. Ini jurnal penerimaan pelunasan dari NIS Salon ke kita. Nah, terus itu yang pertama. NIS Salon itu kan tadi kalau kamu lihat ada biaya angkut ya yang seharusnya ditanggung sama NIS Salon, tapi kan kita tadi nalangin dulu nih. Berarti yang ditalangin itu kita sekarang juga nerima pelunasan atas penalangan ongkos angkutnya, biaya angkut. Sehingga tadi tanggal 4 itu kan ada ini ya, si ongkos angkut pembelian, tapi yang ditanggung sama NIS, tapi kita nalangin dulu. Berarti kan ada accounts receivable lagi nih, 365.000. Itu juga dilunasin sama sini sekalian. Nah, AR-nya 365, sekarang kita hapusin credit accounts receivable. Senilai ya tadi 365.000. Nah, berarti kita ada terima uang cash dari NIS atas pelunasan penalangan biaya angkut yang tadi. Nah, di tanggal 18 ada dua jurnal kayak gini teman-teman. Ya, untuk penerimaan pelunasan piutangnya dia dan pelunasan atas penalangan biaya angkut sebelumnya pada saat terjadi transaksi di tanggal 4. Gitu. Ini untuk tanggal 18 Januari. Nah, sekarang kita beralih ke transaksi selanjutnya. Nah, di transaksi selanjutnya ya ada tanggal Januari 20 menerima pelunasan dari tagihan di tanggal 10 Januari. Pelunasan tanggal 10 itu transaksinya apa? Itu ada penjualan dari Ibu Iren. Sekarang berarti kita nerima pelunasannya. Oke. Berarti di tanggal 20 Januari 2023 ada penerimaan pelunasan dari Ibu Iren. Kan di transaksi 10 itu kan tanggal 10 itu Ibu Iren kan. Nah, di sini AR-nya dia ngelunasin nih si Ibu Iren. Ya kan? Transaksi yang penjualan ke Ibu Iren itu terjadi di tanggal 10 Januari. Ya, senilai
yang menjadi utang atau menjadi piutang Ibu Iren itu 36.400.000. Nah, sekarang di tanggal 20 dia mau ngelunasin. Ya, jangka waktunya itu termin atau persyaratan kebijakan piutangnya itu 4/10 sehingga masih masuk periode ya, karena kan yang dilunasin tanggal 20. Jadi dari tanggal 10 kamu tambahin 10 masih dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya masih dapat ya. Sehingga di tanggal 20 masih ada diskon penjual, ada sales discount atau potongan penjualan buat pelunasannya si Ibu Iren. Senilai berapa tadi potongannya? 4% ya. Oke, berarti munculin cash, lalu ada sales discount, lalu kreditnya itu accounts receivable-nya si Ibu Iren. Kita hapus karena sudah dilunasi. Ya, accounts receivable-nya itu ambil aja di tanggal 10 36.400.000 enter. Ya, lalu untuk sales discount-nya tadi potongannya itu sebesar 4%. Kamu kaliin sama AR-nya 36.400.000, dapat 1.456.000 rupiah. Nah, lalu untuk cash-nya ya udah kamu selesaiin aja dari 36.400.000 kamu kurangin sama 1.456.000. Seperti ini, teman-teman. Oke, untuk tanggal 20 Januari 2023. Untuk tanggal 20 hanya itu aja karena menerima pelunasan aja kan ya. Dan inventory-nya juga nggak ada perubahan. Nah, sekarang kita ke tanggal 22 Januari. Di sini tanggal 22 ada bayar utang dari pembelian di 14 Januari. 14 Januari ya, kita ada pembelian ke Market Inc. Itu kan tadi muncul AP, kan muncul accounts payable. Nah, sekarang mau kita lunasin, tapi jangan lupa kamu kurangin dulu karena di tanggal 16 tadi ada retur. Sehingga di 22 Januari 2023 jurnalnya adalah yang pertama melakukan pelunasan kan, nggak pertama, emang cuma satu, jurnal pelunasan utang pembelian. Nah, oke, di tanggal 22 ya, di tanggal 22 itu kan tadi ada transaksi itu atas tanggal 14. Nah, tanggal 14 itu terminnya apa? Dia bilang untuk ketentuannya sama dengan sebelumnya, berarti di tanggal yang paling pertama tuh ke Market Inc ada terminnya 3/10. Catat deh, 3/10 N per tanggal 14 N per 30. Karena katanya ketentuannya sama kayak yang pertama kali beli, ini kan pembelian yang kedua ya. Berarti dapat diskon 3% kalau misalkan kalau masih dalam jangka waktu 10 hari. 14 ditambah 10 berarti kan tanggal 24, sehingga kalau melunasi tanggal 22 masih dapat diskon pembelian, karena ini pembelian berarti dapat purchase discount. Nah, kita balik lagi ke tanggal 14 ya, di sini accounts payable-nya yang merupakan utangnya si CDC atau utangnya kita senilai 38.700.000, kita hapusin utang kita, semula di kredit, sekarang kita debitin. Accounts payable. Nah, kreditnya pasti akan keluar uang cash kan, karena kita melunasi. Nah, tapi tadi masih dapat diskon juga, jadi ada pengurangan, catat ke purchase discount di kredit juga. Nah, untuk accounts payable-nya kamu bisa ambil dari transaksi tanggal 14 yaitu yang 38.700.000. Tapi jangan lupa tadi kan ada retur nih tanggal 16. Kamu kurangin sama 8.800.000 sehingga accounts payable-nya yang tersisa sebanyak 29.900.000. Nah, lalu ada diskon. Diskonnya itu sebesar berapa? Diskonnya itu tadi sebesar 3%. 3% dikalikan sama nominal accounts payable-nya 29.900.000 rupiah. Sehingga si di sini dapat potongan pembelian senilai 897.000. Nah, uang cash yang dibayarin sama CDC sehingga hanya 29.900.000 dikurangin sama purchase discount. 29.003.000 rupiah yang dibayarin sama CDC. Nah, ini untuk jurnal transaksi tanggal 22 kayak gini aja teman-teman, ya cukup satu. Karena ini hanya pelunasan sehingga untuk table inventory-nya juga nggak ada perubahan. Oke, itu untuk transaksi tanggal 22. Sekarang kita balik lagi ke modul. Kita masuk transaksi tanggal 24. Di sini kita ada jual secara kredit kepada Ibu Meta. Nah, penjualan nih 10 hair dryer, 15 unit flat iron, dan 20 unit flat iron. Lalu ada ongkos angkut kirim. Biaya kirimnya 545.000 ditanggung sama pihak yang bersangkutan. Kita lihat Ibu Meta. Ibu Meta itu
kebijakan piutangnya, kebijakan ongkos angkutnya shipping point, berarti ditanggung sama pembeli. Ditanggung sama pembeli berarti ditanggung pembeli. Nah, karena ditanggung pembeli, maka yang mencatat nanti kalau untuk biaya angkutnya ya Ibu Meta. Sehingga untuk kita di tanggal 24 itu nggak catat biaya angkut. Jadi kita cukup catat penjualannya aja. Tuh, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 24 Januari. 24 Januari 2023. Ya, di sini kita ada catat penjualan inventory kepada Ibu Meta. Nah, karena menjual inventorinya secara kredit, berarti muncul accounts receivable di bagian debit, muncul piutang kan Ibu Meta, lalu kreditnya itu sales revenue. Oke, itu untuk transaksi tanggal 24. Nah, untuk nominalnya berapa? Untuk nominalnya, dia itu menjual 10 unit hair dryer. Berarti kamu buka kurung karena yang dibeli macam-macam nih. Yang pertama 10 dikali sama harganya hair dryer. Hair dryer karena ini transaksi penjualan berarti kita pakai selling price. Selling price-nya hair dryer itu senilai Rp1.200.000, tutup kurung. Terus kamu tambahin buka kurung lagi sama varian yang kedua 15 unit curling iron, sehingga 15 dikaliin sama selling price-nya curling iron Rp1.100.000. Ya, ini curling iron yang kedua. Sekarang buka kurung untuk penjualan varian yang ketiga yaitu 20 unit flat iron. Sehingga 20 unit flat iron itu kamu kaliin sama selling price per unitnya flat iron, yaitu Rp1.000.000. Nah, ada tiga-tiganya dibeli nih sama Ibu Meta. Enter. Sehingga untuk nominal sales revenue-nya Rp48.500.000. Oke, itu transaksi tanggal 24. Cukup satu jurnal kayak gini untuk jurnal penjualan. Nah, sekarang kita update karena tadi dia ada terjadi penjualan ketiga variannya. Kita update di table hair dryer per tanggal 24 Januari. Kan di tanggal 24 tadi hair dryer berkurang 10. Terus untuk curling iron-nya berkurang 15. Untuk flat iron-nya berkurang 20. Nah, sehingga untuk per tanggal 24 Januari masing-masing variannya berkurang 10 hair dryer, curling iron 15, flat iron 20. Oke, kayak gitu ya. Sekarang tanggal 24 kita udah selesai. Untuk tanggal 24 ada satu jurnal aja. Sekarang kita bisa beralih ke transaksi selanjutnya. Nah, sekarang di transaksi tanggal 26 Januari menjual secara tunai kepada Mr. Evan 5 unit hair dryer. Nah, di sini Mr. Evan kan nggak ada di kebijakan tabel awal ya. Jadi ini merupakan pelanggan baru. Kita ada jual 5 unit hair dryer dan 30 unit curling iron. Yang jualnya secara tunai. Lalu ada ongkos angkut 175.000 dibayarkan oleh pihak bersangkutan, FOB-nya shipping point. Shipping point berarti yang menanggung yang beli kan, yang beli berarti Mr. Evan. Sehingga kita nggak catat biaya angkutnya. Kita cukup catat mencatat penjualan aja. Yang 5 unit hair dryer dan 30 unit curling iron. Sekarang kita jurnal 26 Januari 2023. Ya, penjualan inventory kepada Mr. Evan. Oke. Mr. Evan 5 unit hair dryer. Nah, kita karena jurnal penjualan, maka karena penjualannya tunai, ya kan balik lagi nih tunai, maka di bagian debitnya kita udah terima cash nih, karena dibayar secara tunai. Nah, kreditnya sales revenue. Nominalnya berapa? Nominalnya yang dibeli 5 unit hair dryer, buka kurung 5 dikali sama selling price-nya. Karena hair dryer itu selling price-nya harganya 1.200.000, oke, kita kali sama 5, terus kamu tambah dan buka kurung sama varian yang kedua 30 unit curling iron. 30 unit curling iron kamu kaliin sama harga jualnya si curling iron per unit 1.100.000 ya. Kalau di sekarang kamu enter karena kan yang dibeli hanya 2 varian ya. Oke. Nanti sales revenue-nya kamu bisa enter
nominalnya sama 39 juta. Nah, ini untuk transaksi tanggal 26 Januari, teman-teman. Transaksinya untuk jurnalnya hanya satu buah jurnal aja, jurnal penjualan. Nah, oke, sekarang per tanggal 26, karena ada menjual ke Mr. Evan, sekarang kita update dulu di tabelnya. Jadi tanggal 26 Januari, dia beli 5 kan, 5 hair dryer, sehingga inventory perusahaan yaitu berupa hair dryer berkurang 5. Lalu dia beli juga curling iron 30, berarti curling iron juga berkurang 30. Untuk tanggal 26 seperti ini. Jurnalnya juga cukup satu aja karena emang cuma jurnal penjualan. Nah, kalau udah sekarang kita bisa ke transaksi selanjutnya di tanggal 29. Tanggal 29 melunasi pelunasan dari transaksi tanggal 24 Januari. Di tanggal 24 yang ini, Ibu Meta itu ngelunasi nih sekarang di tanggal 29. Oke, sekarang catat dulu tanggalnya 29 Januari 2023. Mencatat penerimaan pelunasan piutang dari Ibu Meta. Nah, itu kan tadi transaksinya atas tanggal 24 ya. Kita buka tanggal 24 jurnalnya. Nah, tanggal 24 Januari Ibu Meta itu, sekarang kita ambil dulu deh. Ya, Ibu Meta itu kebijakan piutangnya itu 3/5 N/30. Nah, di sini biar nggak usah naik-naik. Ya, kebijakan piutangnya itu 3/5, sehingga kalau masih dalam kurun waktu 5 hari, sampai 5 hari itu kamu masih dapat, si Ibu Meta masih dapat 3% diskon. Nah, kita lihat tadi transaksinya terjadi tanggal 24, ditambah 5 hari sehingga 5, 6, 7, 8, 9. Sampai tanggal 29 itu masih dapat diskon. Nah, karena pelunasan yang dilakukan sama Ibu Meta di tanggal 29, ya berarti Ibu Meta masih dapat diskon ya. Jadi kita ada nanti ada catat diskon juga. Nah, Ibu Meta accounts receivable-nya ini sekarang karena dilunasi seluruhnya, dia juga dapat diskon 48.500.000. Sekarang kita kreditin nih si AR-nya. Accounts receivable. Senilai berapa? Ambil aja seluruhnya, kan dia juga nggak ada retur kan, 48.500.000. Nah, karena dia masih dalam kurun waktu diskon, potongan harga, ini karena penjualan sehingga ada sales discount. Sales discount tulisnya di bagian debit ya, karena sales discount itu potongan diskon itu kan kontra account dari sales revenue. Jadi sales discount itu masuknya di debit kalau muncul. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya itu dia bilang diskonnya itu dapat 3% ya. Berarti 3% dikalikan sama nominal AR-nya 48.500.000. Nah, sehingga sales diskonnya dapat potongan 1.455.000. Nah, berarti kita sisi DC juga ada terima uang cash, yaitu pelunasan yang diterima. Jadi dari AR-nya kita kurangin sama potongannya, dapat Rp47.045.000. Oke, ini untuk transaksi tanggal 29, hanya satu jurnal, yaitu jurnal penerimaan pelunasan. Gitu, teman-teman ya. Jadi untuk transaksi jurnal kan udah nggak ada lagi. Untuk jurnal transaksi udah selesai, teman-teman. Sekarang kalau udah bikin jurnal transaksi, kita bikin cost of goods sold perhitungannya. Nah, untuk perhitungan cost of goods sold, kita bikin di sini perhitungan COGS atau cost of goods sold. Oke. Perhitungan cost of goods sold. Seperti biasa, teman-teman, untuk perhitungan cost of goods sold, teman-teman juga kan udah pada tahu ya gimana sih untuk ngitungnya, seperti yang di kelas. Nah, sekarang kita bikin perhitungannya, formatnya beginning inventory. Beginning inventory seperti biasa. Lalu ditambah sama purchase. Lalu ada purchase, lalu kita kurangin sama purchase return and allowance. Lalu ada pengurangan purchase discount. Purchase discount. Ya, nanti ini merah biar kamu tahu bahwa ini itu dikurang. Lalu kita dapat deh net purchase. Net purchase ini kamu dapat dari purchase dikurangin sama purchase returns and allowance.
lalu dikurangi lagi sama purchase discount. Nah, selanjutnya kalau udah net purchase, sekarang kita tambahin sama freight in, ongkos angkut pembelian. Freight in. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa dapat cost of goods purchase. Terus nanti dapat lagi cost of goods available for sale. Ini harus hafal ya, kalau enggak karena nggak bisa ngerjain nanti. Terus kita kurangi nih sama ending inventory untuk dapetin COGS. Ya, less, karena dia less kita merahin. Lalu dapat deh nominal cost of goods sold atau COGS. Nah, ini seperti ini formatnya teman-teman. Ya, untuk beginning inventory kita bisa pakai ambil dari mana? Oh, kita kotakin dulu deh. Ya, kita kotakin. Lalu ini itu garisnya di sebelah sini. Lalu dapat nih net purchase ditambah dapat cost of goods available for sale. Di sini kalau udah kita taruh sini dapat deh. Nanti dapat cost of goods sold. Nah, untuk beginning inventory ya kamu ambil aja. Kita pakai sama dengan kita naik. Nah, di sini kan dicatat pergerakan inventory-nya itu kan di awal 50, 35, 40 masing-masing ya. Dapat dari sini sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita kali-kali aja 50 unit hair dryer persediaan awal kamu kaliin sama cost-nya 960.000. Tutup kurung, kamu tambahin, buka kurung, sama yang punya curling iron yang 35. Terus kita kaliin sama cost-nya 880.000. Lalu tambah, buka kurung lagi, sama 40 unit flat iron, kita kaliin sama 850.000. Dapat deh nominal persediaan awalnya kita lihat ya, biar enggak. Nah, 112.800.000 rupiah. Nah, ini untuk ketiga unit. Ya, hair dryer, curling iron, flat iron. Terus kita tambahin. Nah, kita sekarang purchase-nya itu dapat dari mana? Dari jurnal-jurnal ya. Pokoknya ambil aja dari akun purchase yang ada di jurnal. Kita naik. Purchase nih di bagian debit muncul kan 41.200.000. Terus kita turun lagi. Ada lagi nggak ya purchase? Purchase pasti di bagian debit. Nah, di sini ternyata ada 38.700.000, itu pembelian yang kedua. Sekarang kita turun lagi, ada lagi atau enggak. Oke, sampai tanggal 29 ternyata cuma 2 kali beli. Ya, sekarang dapat 79.900.000 rupiah. Nah, sekarang kita kurangi nih sama purchase returns and allowance. Itu kamu ambil juga dari jurnal, cari yang jurnal purchase returns and allowance, itu pasti ada di kredit. Ya, purchase returns and allowance, turun. Cari, ada di tanggal 16, 8.800.000. Kita turun lagi apakah ada purchase returns and allowance. Oh, ternyata sampai tanggal 29 cuma cukup satu kali aja muncul 8.800.000. Itu untuk purchase returns and allowance. Sekarang kita cari purchase discount. Purchase discount, cari akun yang namanya purchase discount juga. Purchase discount juga pasti ada di kredit. Karena dia akan mengurangi purchase. Kita lihat purchase discount. Kayaknya sekali doang tadi muncul di bawah deh. Oke, nah di tanggal 22 muncul 897.000 nih ada purchase discount. Turun lagi, udah nggak ada lagi untuk purchase discount. Kita enter sehingga untuk nominal purchase discount-nya 897.000 rupiah. Nah, kalau udah sekarang kita selisihin nih dari purchase dikurangi sama purchase discount dan purchase returns and allowance. Dapat taruh di bagian sini net purchase ya. Itu dapat 70.203.000 rupiah. Nah, lalu kita tambahin sama freight in. Nah, freight in itu juga dapat dari jurnal. Cari akun freight in. Nah, di sini ada freight in 325.000. Turun lagi apakah ada freight in. Ini freight out berarti enggak. Freight in. Oh, ini ada nih ya 330.000 di tanggal 14. Kamu tambahin 330.000. Sekarang kita turun lagi. Sampai tanggal 29 udah nggak ada lagi untuk freight in. Jadi cuma 2 kali. Karena emang kita 2 kali beli kan.
ditambah ya statusnya 655.000 net purchase ditambah sama freight in. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan cost of goods purchase ya, ini kedua hal ini dijumlah taruh di sebelah kanan. Dapat 70.858.000 rupiah. Nah, kalau udah kita kan udah sampai si cost of goods purchase. Sekarang kita mau cari cost of goods available for sale. Ini caranya kamu jumlahin aja, bikin inventory yang 112.800 dengan 70.858.000. Dapat 183.658.000 rupiah. Ya, ini cost of goods available for sale. Sekarang kita kurangin sama nominal ending inventory. Nah, nominal ending inventory ini kita dapat dari mana? Bisa kita tadi cari kan, udah cari pergerakan dari masing-masing inventory. Nah, sekarang kita cari nih ending inventory-nya berapa. Oke, nah sekarang untuk hair dryer. Untuk hair dryer sampai akhir kita mau cari hair dryer, berarti kamu kalau pakai kalkulator atau pakai Excel gini gampang, tinggal sama aja dari atas sampai bawah. Ternyata ini inventory-nya 15 unit untuk curling iron. Lalu untuk hair dryer, lalu untuk curling iron itu sebanyak 10, untuk flat iron sebanyak 20. Ya, 10 curling iron, flat iron 20. Tuh, berarti ini nominal ending inventory-nya. Nah, sehingga kita cari ending inventory-nya gampang sekarang. Kita buka kurung. Ya, untuk hair dryer, tadi kan ending inventory-nya 15. Terus 15 kita kaliin sama cost per unitnya 960.000. Terus kita tambahin sama buka kurung 10 unit curling iron kita kaliin sama cost-nya curling iron 880.000. Tutup kurung. Sekarang jumlahin, buka kurung lagi, 20 unit ending inventory flat iron dikalikan sama cost per unitnya flat iron 850.000. Ya, oke, kalau udah kayak gini, kita tutup kurung lagi ya di paling awal sama paling akhir di masing-masing ujung, supaya nanti nominalnya nggak salah. Oke, dapat 40.200.000 rupiah. Itu untuk nominal ending inventory. Ya, kalau udah, sekarang kita selisih ini untuk dapetin cost of goods sold. Ya, jadi cost of goods available for sale yang 183 juta ini kita kurangi sama 40.200.000. Sama aja, karena di sini kan udah langsung negatif, makanya di sini aku sama aja kalau pakai Excel. Kalau kalkulator ya 183 juta, kamu kurangin 40.200.000, hasilnya harusnya 143.458.000. Ya, nanti ini cost of goods sold-nya kita akan pakai, kita bawa ke income statement parsial sampai gross profit. Ini untuk perhitungan cost of goods sold-nya seperti ini ya teman-teman. Dapat nih 143 juta. Nah, sekarang kita diminta untuk bikin yang ketiga, itu income statement parsial hingga gross profit. Nah, yang ketiga untuk Januari 2023. Berarti yang C di sini kita bikin income statement parsial. Nah, untuk nama akunnya jangan lupa bikin kop dulu ya. Nama perusahaannya itu tadi agak susah nih. Copy aja ya. Charm and Daunting Co. atau CDC. Kita copy. Charm and Daunting Co. Corporation. Lalu nama judul laporannya income statement parsial. Bold juga. Lalu untuk periode kapan? Untuk bulan yang berakhir di 31 Januari. January 31st 2023. Oke. Nah, ini 3 kopnya biasanya munculnya seperti ini. Nah, jangan lupa kalau mau supaya nggak usah nulis-nulis rupiahnya lagi di bawah, bisa in rupiah atau in Rp buat ini.
Ya, kalau nggak mau nulis kayak gini, jadi nanti kalau nggak mau nulis in RP gitu, kamu ngisi-ngisi angkanya pakai nominal gitu ya. Cuma ini semisal kamu nggak usah ribet kan, karena kan takes time juga kalau nulis rupiah gitu. Nah, kalau udah, sekarang saya mau bold dulu. Tapi nanti aja deh kita edit-editnya. Nah, sekarang kita isi dulu untuk sales. Ya, di sini ada sales revenue untuk formatnya. Lalu kita kurangin sama sales return and allowance. Sales returns and allowance. Lalu dikurangin lagi sama sales discount. Ya, ini merah nanti karena dia nanti akan mengurangi sales revenue-nya. Nah, kalau udah, sekarang nanti kamu dapat net sales nih. Net sales itu dari sales revenue dikurangi sama sales return and sales discount. Dapat net sales, terus jangan lupa lagi kita kurangin sama COGS atau cost of goods sold. Dari yang perhitungan COGS yang tadi. Ya, ini juga merah. Emang mengurangi. Nanti baru deh teman-teman dapat gross profit. Atau laba kotor. Gitu. Nah, sekarang untuk sales revenue-nya. Ya, sales revenue kita tadi dapat berapa dari jurnal. Cari sales revenue. Ya, pokoknya semua sales revenue kamu catat aja. Sales revenue pasti munculnya di bagian kredit. Ya, pertama di tanggal 2 13.400.000, terus di tanggal 4 26 juta. Turun. Cari sales revenue. Nah, di tanggal 10 juga ada lagi 52 juta rupiah. Lalu turun. Ada lagi nggak ya? Oh, di tanggal 24 ada nih 48.500. Lalu turun lagi, oke udah nggak ada, jadi cuma 4 aja. Enter, nominalnya dapat 139 doang. Coba kita lihat. Apakah saya ada kesalahan? Kita cek lagi ya. Sales revenue. Iya sih udah nggak. Oh, ada lagi nih 39 juta. 39 juta. Oke. Dapat 178 juta 900.000 rupiah. Nah, ini udah masuk ini si sales revenue-nya. Sekarang kita masukin untuk nominal sales returns and allowance. Sifatnya mengurangi. Cari akun yang namanya sales returns and allowance. Dari atas sales returns and allowance pasti ada di bagian debit, kan? Karena dia akan mengurangi sales revenue. Sales return dapat nih 2.400.000. Kita buka kurung ya. Terus cari lagi sales returns and allowance. Sales returns and allowance udah nggak ada, jadi cuma satu aja. Kalau satu nggak usah dikurangin, nggak apa-apa. Dapat 2.400.000 merah juga. Lalu kita kurangin juga sama sales discount. Cari yang namanya sales discount. Di bagian debit juga nih sales discount. Cari sales discount di tanggal 7 ada 220.000. Ini tadi muncul beberapa kali sales discount, jadi kita pakein kurung aja ya, buka kurung. Kita cari lagi sales discount. Nah, ada nih di tanggal 18, 520.000 rupiah. Turun lagi, ada lagi di tanggal 20, tambahin sama 1.456.000. Oke, ada lagi di tanggal 29, 1.455.000. Udah nggak ada lagi, dapat 3.651.000 rupiah. Nah, sekarang kita total ini si sales revenue dikurangi sama sales returns and allowance dan sales discount. Taruh di bawah sini. Net sales ya, di sini juga boleh. Ya, di sini karena saya pakai Excel, jadi rumus aja langsung. Pakai sum dapat 172.849.000 rupiah. Itu dapat nominal net sales. Oke, nah kalau udah, sekarang kita kurangin nih sama nominalnya gross profit. Gross profit, tapi sebenarnya kalau mau taruh di sini juga nggak apa-apa sih. Ya. Nah, di sini kita kurangin sama nominal gross profit. Gross profit ini dapat dari yang kamu udah catat nih, 143.458.000 rupiah. Tapi sifatnya mengurangi, jadi langsung aja kita negasi negatif. 143.458.000 rupiah. Nah, kalau udah nominal net sales yang 172 juta ini kita kurangi sama COGS-nya, dapet deh gross profit.
senilai Rp29.391.000. Nah, ini untuk nominal income statement-nya. Ya, untuk chart income statement. Jadi nanti saya rapiin dulu. Nih, bentar. Kita kasih warna kali ya, biar lucu-lucu gitu loh. Oke, nah seperti ini untuk format income statement parsialnya. Ya, nanti kan ini kan kita udah pakai INRP gitu. Jadi ini sebenarnya nggak usah pakai INRP lagi, cukup angkanya kayak gini. Nah, kalau mau pakai rupiah, ininya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi nggak usah double, kasih taunya nggak usah double-double. Ya, itu aja. Oke, nah untuk pembahasan problem 7 seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 3 hal yang diminta, income statement parsial, lalu perhitungan COGS-nya, dan jurnalnya gitu. Itu aja yang dinilai, jadi yang ABC tadi yang dinilai. Sehingga untuk perhitungan yang ini itu nggak dinilai ya teman-teman. Cuma untuk membantu teman-teman aja, jadi nanti nggak makan waktu lah pokoknya ketika ngerjain, ya kan? Gitu. Oke deh, kalau kayak gitu, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh PC saya, ya. Nanti saya usahakan balas secepatnya. Kalau saya udah ngeliat dari kalian, pasti akan saya cepat balas. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan problem 7-nya. Semoga bisa dipahami sama teman-teman. Sampai jumpa di kelas. Thank you.